Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu kami, Bapak Danimul Tahadi, izinkan kami untuk memaparkan hasil pengerjaan karya tulis kami. Yang pertama, yang berjudul Politik Hukum terhadap Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan dalam Sistem Pemidanaan di Wilayah Jawa Tengah. Oke. Izinkan kami memperkenalkan diri kami, Bapak. Nama kami Dery Fradeska, nomor induk mahasiswa kami 0811 520077, nomor urut absen 26. Kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan memberikan beberapa latar belakang mengenai perzinahan. Yang pertama adalah adanya perkembangan masyarakat yang menimbulkan gejala sosial atau adanya gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Yang salah satunya adalah perzinahan. Kemudian yang kedua, pengendalian sosial melalui hukum. Nah, artinya hukum dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Dua pilihan masyarakat atau dua pilihan apabila masyarakat dikendalikan oleh hukum. Yang pertama, masyarakat akan melakukan penyesuaian atau masyarakat akan melakukan penyimpangan. Kemudian paham zina dalam KUHP sudah ada dan pasal tersebut merupakan pasal demi kepentingan sosial. Selanjutnya adalah perumusan suatu proses penyidikan dalam tindak pidana. Lanjut. Perumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP. Oke, masuk ke kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya kami ambil dari KUHP dan KUHAP. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kemudian tindak pidana perzinahan itu sendiri. Kemudian Satreskrim dalam proses penyidikannya. Kemudian proses penyidikannya. Nah, hambatan yang muncul dan yang terakhir adalah solusi. Kerangka teoretik. Tinjauan tindak pidana perzinahan. Yang pertama, secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya perselingkuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris, kata zina disebut sebagai fornication yang artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin, dan adultery yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami atau istri lain. Ini menurut Padel Ilahi, ya. Kemudian yang kedua, menurut ketentuan yang diatur di dalam KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika ada persetubuhan yang dilakukan orang yang telah terikat dengan perkawinan. Sedangkan orang yang belum menikah dalam perbuatan ini adalah termasuk orang yang turut melakukan atau medeflager. Ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal 284 ayat 1 KUHP adalah pidana penjara 9 bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu sendiri. Selanjutnya adalah pro dan kontra menurut Barda Narawi Arif. Ya. Yang pertama, Barda Narawi Arif membahas tentang konsep nilai dan kepentingan yang melatar belakangi sifat dan hakikat perzinahan. Yang kedua adalah aspek tujuan dari kebijakan kriminal atau kriminal polisi. Nah, politik hukum disinilah ya menempatkan atau memposisikan dirinya dalam penyelesaian tindak pidana zinahan. Kemudian yang ketiga, adanya aspek kesusilaan nasional, ya, faktor kriminogen dan dampak negatif lainnya dari perzinahan.
Yang keempat, aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan delik. Pasal 284 KUHP, overspel, yang dapat dikenai sanksi pidana yaitu persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai overspel. Nah, hal mana berbeda dengan pengertian perzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya. Nah, kemudian partner yang disetubuhi yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku atau made player, hanya turut serta saja. Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku. Kemudian yang ketiga, persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun istri yang bersangkutan. Secara kontrario, dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan, maka itu bukan termasuk overspel. Dari definisi di atas, perzinahan dapat dibagi menjadi dua ruang lingkup pengertian. Yang pertama adalah zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Nah, yang dua adalah zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar lembaga pernikahan. Tidak disyaratkan apakah salah seorang atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain atau tidak. Penyidikan. Ya, pengertian penyidikan adalah menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Kemudian, pengertian penyidik sendiri menurut pasal 6 ayat 1 KUHP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut R. Susilo, arti luas penyidikan adalah pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus serangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian. Arti sempitnya, semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari Reskrim atau Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. Kemudian, penyidikan dapat mulai dilaksanakan setelah peristiwa yang terjadi itu merupakan tindak pidana. Apabila bukan tindak pidana, bukan dikatakan sebagai penyidikan. Kemudian proses penyidikan, ya, yang dilakukan adalah yang pertama adalah barang bukti, kemudian upaya tindak lanjut, kemudian analisa perkara, kemudian tindak pidana apa yang disertakan atau dimaksudkan. Setelah itu tahapan penyelesaian tindak pidana zina sesuai undang-undang sesuai KUHP sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima laporan, kedua penyitaan buku nikah, yang ketiga dipanggil sebagai saksi, yang keempat gelar perkara, kelima penetapan tersangka, keenam mediasi. Hambatan yang muncul pertama adalah alat bukti. Biasanya pada tindak perzinahan itu alat buktinya sangat kurang, ya. Paling hanya ada bukti chat yang menjurus kepada maksud untuk berzina tersebut. Kedua, susahnya koordinasi antar instansi karena alat buktinya yang kurang tadi. Kemudian yang ketiga adalah kontrol sosial, ya. Kontrol sosial ini dapat dilakukan mulai dari lingkup sosial paling kecil, yaitu keluarga, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pihak yang berwajib. Nah, kemudian yang keempat adalah masyarakat. Solusi pencegahannya, yang pertama adalah pendidikan agama. Yang kedua adalah media edukasi, ya. Kurangnya media edukasi, ya. Menurut saya ini perlu adanya media edukasi untuk menyampaikan bahwa proses perzinahan ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah lingkungan dan pergaulan, ya. Ini sangat berpengaruh besar
dalam adanya atau munculnya tindak pidana perzinahan. Kemudian simpati dan empati dari keluarga. Kemudian aparat hukum dalam proses penegakan hukumnya. Ya, kesimpulannya adalah pasal 284 ayat 2 KUHP mengatur bahwa delik perzinahan adalah delik aduan. Ya. Absolut atau absolutely class delicten yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami dan istri yang tercemar dengan adanya perzinahan itu sendiri. Ya. Baik, sekian paparan dari kami, Bapak. Terima kasih. Kami mohon izin masukan dan arahan dari Bapak beserta rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.